Pelangi lewat sini. Halo, selamat siang dari Kota Bukit Tinggi. Jadi sekarang saya mau lanjutin lagi perjalanan dengan bus ALS ke Kota Medan. Kita bakal lewat lintas yang biasa lah, lintas Padang Sidempuan, Danau Toba dengan bus ALS ini. Rute favorit saya, rute ekstrim juga. Dan ini saya udah beli tiketnya, harganya 180.000 di loket ALS Bukit Tinggi. Nah, jadi yang kesisa cuma yang ini aja nih, AC ekonomi. Tapi ini bagus loh. Ini ALS 249, bodinya SR1 1526 ya? Atau enggak 1626 kali? Bang, ya kita naik ya. Jadi mobilnya ini tadi berangkat awalnya itu dari Terminal Aur Kuning Bukit Tinggi. Tapi kita naiknya dari loket. Ini dalamnya. Ibu di sini nomor 2. Sebelum berangkat makan dulu di sini, sampingnya rumah makan, jadi enak lah. Soalnya nanti kita pertama berhenti itu di daerah Kota Nopan. Jadi sekitar 4-6 jam jaraknya, tergantung ini ya, tergantung kondisi jalan, tergantung suasananya juga gimana nanti. Ya udah, ini lumayan rame lah ya. Hari ini cuacanya juga cerah, bagus. Jadi sekarang ini lagi muat barang dulu. Ini nanti bawa barang di atap kayak paket-paket itu. Kalau misalnya ada kendaraan sepeda motor juga biasanya dinaikkan ke atap. Kalau misalnya ada beberapa yang harus dimasukkan juga biasanya sih ALS ini dimasukkan ya ke belakang sini. Nah, ini kan jadi lantainya modelnya model kayak gini nih. Model bisa ditutup, tangganya lipat. Nanti bisa dimasukkan kendaraan kalau misalnya ditutup. Ini bawa toolkit kalau misalnya ada kerusakan di jalan, jadi diperbaiki di jalan juga kalau ALS itu. Ya, kita lihat lagi aja deh dalamnya. Jadi ini dalamnya Legacy SR1 pakai Mercedes 1525. Ini saya bangkunya nomor 2 di sebelah sini duduknya. Ini tadi ada yang makan di sini tadi abangnya. Dan ini ke belakangnya jadi seperti ini ya ruangannya. Udah AC ekonomi tapi dia nggak ada pilar-pilar penyangga atapnya walaupun bawa barang di atap. Laksana kuat sih biasanya body buildingnya. Dan bagasinya juga model kayak pesawat gitu. Enaknya di bus ini adalah ini nih. Jadi kaca depannya itu cuma single glass, nggak pakai apa namanya, topi-topian ya bang, nggak pakai penghalang. Jadi pemandangannya kelihatan. Enak nih jendelanya. Ini jadi sisa ruang kakinya itu sama kayak 355 yang waktu dari Jakarta itu mobilnya. Malah kata saya lebih bagus yang ini daripada yang ALS yang terakhir dari Jakarta itu. Yang 355. Kalau yang 358 itu bagus. Ya gini sih, gimana tokenya juga. Nah kebetulan yang ini ekor 9. Ekor 9 itu kalau nggak salah sama kayak ekor 0 atau ekor 1 ya. Masih satu bos. Itu di sebelah sana ada yang baru datang dari Medan. Mobil baru sampai Bukit Tinggi sini. Jadi dari Medan kayaknya berangkatnya jam berapa ya? Kalau nyampenya jam 1 siang seperti ini. Ya pulusan gitu ya. Ini berangkat itu sampai. Penumpang, proses naik penumpang dari bus ALS ini. Jadi sekitar 10 menit lagi kita berangkat. Sekarang ini jam 12 lewat 52.
Itu nanti jam 1 start dari sini. Bismillah, berangkat. Robe. Selamat. Dadah. Nah, di sini biasanya kalau kita istirahat, kalau dari Jakarta, istirahat Bukit Tingginya di ini Sanjay. Di depan nanti ada Republik Sanjay. Nah, ini pesawat juga, monumen, tepat di depan monumen pesawat ya. Nah, ini Sanjay Sari. Biasanya istirahat di situ kalau dari Jakarta kita. Enak nih kalau jam 1 begini, kita bisa lihat nanti pemandangan di daerah Panti, Raung, Pasaman, Bukit 12, sampai nanti di Kota Nopat pun kayaknya masih terang nih kalau jam segini kita berangkat ya.
kanan tebing, kiri jurang. Ini baru lintas. Saya lebih senang yang kayak gini daripada jalan lurus saja atau nggak jalan tol, bosan. Bekas longsornya ada dibikin kayak gitu ya, kayak tanggul. Jadi udah diperbaiki jalannya di daerah sini. Nah, kayak gini menantangkan. Jadi kalau di lintas Sumatera itu truk-truk itu pengertian, nggak terus aja jalan di depan, kemudian bikin antrian panjang di belakangnya. Jadi dia kalau ada kesempatan dia menepi, kasih jalan sama kendaraan yang di belakang, kasih rating atau sen sebelah kiri. Tapi kalau misalnya dia ngasih sen sebelah kanan, berarti itu nggak aman untuk menyalip. Ada kendaraan dari arah depan. Tadi kalau agak rimbun, ada tebing, kadang-kadang kameranya gelap karena emang jalannya beneran gelap. Apalagi ini cuacanya juga mendung. Jembatannya udah jadi, pas waktu itu lewat ini masih ditutup, belum dicor. Jembatan apa namanya itu, jembatan kembar tadi tuh, tolong kasih tahu ya. Nah, sekarang kita udah di Bonjol.
Makoto. Ini apa ya, di bawah garis khatulistiwa. Jadi nanti kita lewat Tugu Ekuator sama lewat Museum Tuanku Imam Bonjol. Di daerah sini juga ada loh rumah makan yang istirahatnya itu biasanya itu turunnya ke sungai. Gak tahu nomor rumah makannya apa, tapi kalau dulu pengalaman dari orang tua saya katanya berhenti di daerah sini. Lihat sungainya tadi sebelah kiri. Nah itu airnya bening banget, dingin lagi. Ini saya kurang suka ininya doang ya, laksana terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya meletakin kamera agak rendah sedikit nggak kelihatan jalannya. Ini kayaknya kotak Sekring ya sebelah kiri ini. Nah ini kotanya nih. Ada yang mau naik. Biasanya sih kalau ALS ya, kalau dari luar loket itu naik bisa nawar ongkosnya. Oh ini ambil bawa ini aja, bawa paket aja. Dan satu lagi tadi pas lagi di Paluku ketiduran. Padahal saya pengen rekam kantor Nagri Pasialawe itu loh, yang pas di tikungan itu keren banget itu spotnya. Ini kalian kan ada yang bertanya ya, beberapa mungkin dari teman-teman penonton, supaya nggak pusing caranya pas perjalanan. Itu ini ya, ikutin aja kayak gambar kamera ini. Jadi pas misalnya pas tikungan ke kiri, kalian coba lihat ke kiri ke arah depannya. Jadi ngikutin arah mobil. Nah, kira-kira ya pandangan 20 meter ke depan lah kalian lihat itu nggak bakal pusing kalau naik bis, kalau pandangan kalian tuh kayak gitu. Bisa lihat kanan kiri juga kalau misalnya lagi lurus. Jangan terlalu kaku, jangan fokus sama gadget. Nah sekarang ini kita udah di Kecamatan Bonjol. Nah, itu sungainya. Kalau misalnya berhenti makan di sini, toiletnya terus ke sungai. Tempat makannya sebelum mana tapi saya belum tahu loh. Tapi dulu ada. Kalau hujan gini enak ya, dingin. Nah itu di depan Tugu Ekuator, Tugu Khatulistiwa. Orderan paket lagi, kayaknya bawa manggis. Keluar dari Bonjol, sekarang kita menuju Lubuk Sikapi.
sekarang kita udah masuk Lubuk Sikaping. Ini kita belok kanan ya. Kalau kiri itu lewat pusat kotanya. Ada yang mau naik juga di Lubuk Sikaping. Nah ini kalau kiri ke kota Lubuk Sikaping kita belok kanan, soalnya kita lewat bypassnya. Nah kalau kiri ini ke Ujung Gading. Jadi ini di Panti, ini persimpangannya. Kalau ke kiri itu ke Ujung Gading, Pasaman Barat, yang rutenya lebih ekstrim lagi. Nonton videonya Avandi aja, Mandailing Channel ada dia. Di sini model beca motornya tuh unik loh. Jadi sespannya atau gerobaknya itu sebelah kiri ukurannya itu panjang. Sekilas kayak yang ada di Pulau Samosir, cuma ini dia lebih sederhana lagi sih bodinya. Jadi joknya, bangkunya itu bagian belakangnya nggak ditutup. Biasanya nanti kalau misalnya ada penumpang mau bawa barang bisa taruh di selipin di bawahnya. Di depan bisa buat barang, di bawah joknya bisa buat barang. Tapi beberapa juga ada yang ditutup sih belakangnya. Sekarang ini kita udah di Rau, jadi sebentar lagi kita udah mau masuk ke Sumatera Utara. Ini di loket perwakilan di Rau, berhenti. Tadinya sih cuma kayak istirahat bentar doang kan, sama nanyain penumpang. Tapi semua penumpang malah turun dong. Iya, kok enggak? Pada turun ke bawah kencing. Kita udah menuju ke Bukit Dua Bale, Muara Sipungi, dan Kota Lopan. Sekarang ini jam 5 sore. ini santai ya ternyata busnya.
Saya kan tadi mikirnya bakal cepet nih kalau dari Bukit Tinggi, ternyata hitungannya kayaknya bakalan sama nih kayak kita berangkat dari Jakarta sebelumnya. Kalau jalannya santai kayak gini, ragu sih sebenarnya pas di Danau Tobanya pas udah terang. Bekas longsor. Pelangi lewat sini. Pelangi lewat sini. Kemana deh? Padang kah? Rupanya ada juga ya putra pelangi lewat lintas barat ini, lewat Kota Nopan. Padahal saya kira cuma ALS, kemudian Sampagul, sama beberapa bus lainnya kayak Tarona, PMM, ada juga di sini kalau nggak salah kan. Sekarang ini kita udah di Bukit Dua Bale. Longsor lagi, udah lama sih. Malah jadi ada warung di situ tempat nongkrong. Sedikit lagi kita masuk Muara Sipongi. Perkampungan di Mandailing, Natal. Jalannya sekarang udah bagus ya, udah mendingan, udah kayak dulu banyak lubangnya, tapi emang masih ada lubang juga sih di beberapa titik doang, tapi nggak terlalu banyak. Dan titik-titik longsor juga beberapa ada yang udah diperbaiki, tapi ya nggak semuanya juga, belum ada yang dibiarkan sampai tumbuh semak rumput gitu. Nah, akhirnya masuk Muara Sipongi kotanya. Ini ciri khasnya ini nih, jembatan yang agak offset sedikit.
ini jam setengah 6. Berarti nanti kita maghrib istirahat di rumah makan Kota Nopan paling. Oh, istirahatnya di sini kita sebelum Kota Nopan. Rumah makan apa ini? Sekarang udah jam 6, kita istirahat di rumah makan Pondok Podung Indah. Ini nyantai ya jalannya ya. Rumah makannya bersih loh, tapi kelihatan nyaman. Belakangnya sungai. Dan kalau misalnya mau ke toilet, kayaknya di sebelah sini. Musola, toilet. Bersih ya suasananya. Toilet wanita, toilet pria. Oh, ini toiletnya. Nah, ini belakangnya sungai. Jadi model toiletnya tuh kayak gini. Gak ada pintunya. Kalau misalnya kalian buang air besar, ya kelihatan. Ya kelihatan, benar-benar kelihatan. Ya, jadi tadi udah lihat ya toiletnya. Kalau daerah lintas barat, mulai dari Sumbar sampai daerah Tarutung, itu toiletnya beberapa ada yang model pintu setengah. Dan saya baru ketemu yang sekarang ini di Pondok Podung ini,
nggak ada pintu sama sekali. Jadi modelnya terbuka gitu, cuma ada bilik-biliknya aja. Biliknya pun nggak terlalu tinggi, jadi kalau misalnya kalian buang air ya pasti masih kelihatan sih. Kalau perempuan nggak tahu deh dalamnya gimana, tapi agak susah juga ya. Dan kalau yang risihan orangnya pasti susah pasti buang air, apalagi kalau misalnya buang air besar. Aduh, kayaknya nggak enak banget kan ya kalau dilihat orang. Mau makan di sini tapi saya masih kenyang sih, tadi siang udah makan. Ntar aja, kalau nggak tahu deh ini nanti berhenti nggak di Tarutung atau enggak. Tarutung biasanya sih pagi, paling Padang Sidempuan mungkin berhenti di rumah makan daerah sana. Kita harus jaga-jaga perut juga, jangan sampai masalah di jalan, soalnya ini jauh. Malas makan nasi, makan mie aja. Rupanya di rumah makan Pondok Podung ini berhenti juga mobil Bogor, ALS Medan Bogor 133. Kalau kata anak-anak sih ini katanya artis Bogor ya. Berhentinya di Pondok Podung ini. Padahal kayaknya sih mendingan di Duta Selera ya. Duta Selera makanannya enak-enak soalnya. Tapi kalau saya di sini tadi nggak makan nasi sih, nggak nyobain, makan mie aja karena emang kenyang. Tadi makan sebelum berangkat itu jam 12. Duta Selera pusatnya. Oh, dalamnya pakai sekat rupanya ya. Dikirain polos, ternyata pakai sekat. Dan ini AC non toilet ya, AC ekonomi, itu bawa barang di atasnya. Jadi busnya walaupun baru mewah, tetap nggak jadi patokan itu bakal dikasih buat kelas eksekutif kah atau super eksekutif 21. ALS itu kita nggak bisa lihat dari patokan bodi atau sasis. 1836 aja jadi AC ekonomi. Kalau ke Bogor berarti masih sisa 2 hari 3 hari 2 malam lagi ya. Jadi mesinnya udah dinyalain, AC-nya udah dinyalain. Kayaknya bentar lagi kita berangkat.